Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Nah, sore hari ini saya mau sharing kepada teman-teman ya. Apa bedanya bisnis retail dan bisnis direct selling ya. Nah, jadi banyak orang membicarakan, oh ini bisnis MLM ya. Oh ini buka toko ya gitu ya. Atau misalnya, oh ini saya usaha apa namanya salon ya misalnya seperti itu, atau oh buka toko bahan-bahan kosmetik ya, atau berbisnis MLM gitu ya. Nah, sekarang saya mau sharing kepada teman-teman apa bedanya bisnis direct selling dan bisnis retail, dan bagaimana keuntungan dari masing-masing bisnis tersebut ya. Jadi bisnis direct selling atau bisnis retail ya, sebetulnya itu adalah sebuah sistem pemasaran di mana sistem pemasaran ini sangat berbeda ya teman-teman, dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Nah, sekarang kita mulai dari bisnis retail dulu ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kita mau membeli kebutuhan akan produk ya, misalnya teman-teman butuh produk sabun misalnya. Kemudian teman-teman pergi ke minimarket ya, atau teman-teman pergi ke mall, atau mungkin pergi ke toko grosir ya. Kemudian teman-teman membeli produk sabun tersebut ya, dan kemudian setelah mengambil produk, teman-teman bayar ya, kemudian barang kita terima. Nah, ini adalah sebuah sistem pemasaran yang namanya retail. Nah, toko-toko retail ini banyak sekali kita temui ya teman-teman, misalnya seperti toko pakaian, toko sembako, toko kebutuhan makan minum ya, kemudian apa namanya, kebutuhan-kebutuhan yang lainnya ya, di mana seorang konsumen harus datang ke tempat tersebut untuk mendapatkan produknya ya. Nah, memang yang paling populer itu adalah toko retail atau usaha retail teman-teman. Kenapa? Karena usaha retail ini sudah banyak sekali kita temui di berbagai kota ya. Jadi di mana-mana, karena orang lebih mudah ya untuk mendapatkan barangnya dan banyak pilihan ya. Jadi misalnya kita mau datang ke sebuah toko, kita bisa memilih berbagai macam merek, berbagai macam produk ya yang kita butuhkan. Nah, itu adalah kemudahan dari toko retail ya, di mana kita juga bisa sambil jalan-jalan kalau sekarang ya. Misalnya kita ke mall, selain kita belanja, kita bisa jalan-jalan, kita bisa apa namanya, melihat-lihat yang lain ya. Kemudian kita juga bisa apa namanya, mengisi waktu kosong kita ya, mungkin itu banyak manfaatnya. Nah, dari sisi pebisnis ya teman-teman, dari sisi penjualnya ya, tentunya yang namanya toko retail itu membutuhkan modal yang cukup besar ya, karena di tengah persaingan toko retail ya, maka di situ akan semakin besar investasi yang kita keluarkan. Contohnya misalnya ketika kita membuka toko kecil ya teman-teman, maka akan ada kompetitor yang membuka toko lebih besar, tentunya dengan investasi yang lebih banyak ya. Nah, kemudian ada toko besar, ada juga yang akan menjadi kompetitor, misalnya seperti mall ya. Nah, kemudian akan ada lagi misalnya mall sekaligus hotel misalnya seperti itu. Nah, maka di bidang usaha retail ya, kompetisi itu akan dinilai dari berapa besar investasi yang dibenamkan dalam usaha itu ya. Misalnya seperti warung ya teman-teman, warung di sekitar kita ya, itu akan apa namanya, berkurang omsetnya dengan adanya minimarket yang berupa waralaba ya, atau franchise ya, yang begitu banyak jaringannya ya. Dan ini akan sangat berpengaruh dengan toko kelontong di mana barang yang mereka jual itu sama ya teman-teman. Nah, jadi memang kita harus berkompetisi ya. Jadi tentunya di sini seorang pengusaha retail ya, mereka harus melihat bahwa usaha retail itu kompetisinya itu adalah dari sisi investasi ya. Jadi seberapa besar modal yang kita miliki itu sangat berpengaruh sekali ya. Nah, keuntungannya adalah usaha retail itu barang yang kita jual itu bisa macam-macam ya teman-teman. Jadi kita tinggal sediakan barangnya, kemudian pembeli tinggal datang dan kita mendapatkan keuntungan ya. Nah, ada juga cara pemasaran itu dengan cara direct selling ya. Nah, biasanya direct selling ini hanya mewakili dari satu perusahaan ya. Jadi mereka menjualnya itu dengan cara spesifik, lebih spesifik ya. Jadi mereka mengunjungi customernya ya.
Jadi mereka mendatangi customer yang akan mereka tuju ya, kemudian terjadi transaksi ya teman-teman. Nah, hanya bedanya di bisnis direct selling kita tidak membutuhkan investasi yang besar dalam bentuk uang ya, tetapi investasi dalam bentuk pelayanan ya, di mana direct selling ini yang paling tertinggi itu adalah high touch ya. Jadi bagaimana kita bisa memperlakukan customer kita itu sangat istimewa ya teman-teman. Jadi misalnya kalau di bisnis direct selling ya, kita memberikan hadiah ya kepada customer, kemudian kita memberikan namanya ucapan ulang tahun ketika mereka ulang tahun ya teman-teman. Jadi bentuk perhatian-perhatian itulah yang akan sangat bernilai ya, sehingga mereka akan tetap ingat kepada kita ketika mereka membutuhkan produk tersebut. Mereka ingat bahwa ada orang yang akan memberikan pelayanan kepada saya, sekaligus biasanya memberikan konsultasi ya. Jadi tidak hanya penjualan saja, tetapi juga berupa konsultasi terhadap produk tersebut. Nah, biasanya bisnis direct selling ini adalah produk-produk yang memang memiliki manfaat lebih ya. Jadi selain kita gunakan sehari-hari, tapi dia memberikan manfaat lebih ya. Nah, keuntungan masing-masing bidang pemasaran ini memang berbeda-beda ya, ada kekurangan dan ada kelebihan. Nah, di bisnis direct selling ya, seorang penjual, seorang distributor atau seorang leader, mereka mendapatkan begitu banyak income, tidak hanya satu income, tetapi ada beberapa income yang mereka bisa dapatkan ya. Mulai dari selisih harga jual dan harga beli ya, mereka juga mendapatkan reward ya. Jadi reward itu berupa komisi ya, atau mereka mendapatkan yang namanya trip ya. Nah, berbeda dengan retail ya. Kalau retail itu kita kalau omsetnya kecil ya, kita hanya mendapatkan selisih harga saja ya, dari harga jual dan harga kita beli ya. Tapi untuk mendapatkan reward ya, kita harus melakukan penjualan yang sangat besar. Walaupun ada reward, tapi penjualannya itu harus sangat besar. Nah, biasanya kita akan mengeluarkan modal lagi ya untuk mengejar target tersebut. Nah, berbeda dengan bisnis direct selling. Kalau bisnis direct selling itu untuk mendapatkan reward, mendapatkan komisi, mendapatkan trip ya, kita tidak bekerja sendiri, tapi kita bisa bekerja dengan tim ya. Nah, ini jauh lebih mudah, jauh lebih hemat ya, tapi karena belum sangat populer sehingga masih sedikit orang yang mau terjun ke dalam bisnis direct selling ya. Tetapi pada saat sekarang ini ya teman-teman, di mana begitu banyak orang yang kena PHK, di mana banyak toko yang bangkrut, di mana banyak hotel-hotel juga yang sepi ya, maka bisnis direct selling ini menjadi sebuah peluang. Ya, kenapa? Karena yang pertama, bisnis direct selling itu menawarkan modal yang sangat kecil ya, bahkan bisa nol. Ya, kedua, kita bisa menjual produk yang memang sudah sudah ada izinnya, sudah legal produknya ya. Nah, kemudian yang ketiga, kita mendapatkan tidak saja selisih harga jual dan harga beli, tapi kita juga mendapatkan yang namanya komisi ya. Nah, selain komisi, kita juga mendapatkan yang namanya reward ya. Selain reward ya, kita juga mendapatkan yang namanya trip ya, teman-teman. Nah, karena masa Covid ya, biaya trip itu akan diwujudkan dalam bentuk uang cash ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang kebingungan ya untuk usaha apa sekarang ini ya teman-teman, bisnis direct selling itu menjadi salah satu pilihan ya, karena modal kecil, bisa diatur waktunya kapan teman-teman mau mengerjakannya ya, di waktu setiap harinya teman-teman ya, bisa atur waktu sendiri. Kemudian teman-teman juga bisa memilih ya berapa hasil yang akan teman-teman dapatkan ya. Jadi kita bikin target ya, saya butuh berapa, saya mau dapatkannya bagaimana. Dan juga di bisnis direct selling itu ada bimbingan, kita tidak bekerja sendiri. Berbeda dengan kalau kita buka toko ya. Kalau kita buka toko ya, kita yang harus bekerja sendiri ya untuk memanage toko kita supaya bisa untung gitu. Tapi kalau di bisnis direct selling, teman-teman akan mendapatkan bimbingan dan itu semua gratis ya teman-teman. Nah, jadi itu sharing saya buat teman-teman ya yang ingin lebih tahu ya apa perbedaan bisnis direct selling dan bisnis retail ya. Jadi untuk saat ini bisnis direct selling menjadi sebuah pilihan teman-teman, dan bisnis direct selling ini tahan akan kebakaran ya, karena kita tidak perlu buka toko ya, kemudian tidak kebanjiran ya juga, tapi kita tetap mendapatkan income ya, juga modalnya tidak besar ya, bahkan bisa nol ya teman-teman. Jadi ini merupakan satu pilihan ya, di mana teman-teman bisa
menanyakan langsung kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya, supaya kita bisa sharing ya, karena saya pernah menjadi pelaku bisnis retail dan juga menjadi profesional di bisnis direct selling ya. Mudah-mudahan sharing saya ini bermanfaat. Selamat sore, kita akan ketemu lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.